Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript. Pertama kali kita akan berkenal dulu dengan JavaScript itu sendiri. JavaScript adalah bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses di sisi klien. Nah, karena JavaScript ini tergolong bahasa client side atau bahasa di sisi klien, artinya untuk menjalankan JavaScript kita tidak perlu menginstal aplikasi tambahan, cukup langsung dijalankan di browser. Sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa bahasa pemrograman berbasis web itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah client side atau bahasa di sisi klien. Artinya, codingannya itu dapat dilihat langsung oleh klien atau langsung dibaca oleh browser. Dan yang kedua adalah bahasa pemrograman server side, yang artinya adalah bahasa yang hanya dapat dijalankan oleh server. Sedangkan klien ataupun browser hanya menerima terjemahan tanpa bisa melihat secara langsung coding yang digunakan. Untuk menjalankan bahasa jenis ini atau bahasa jenis server side, kita perlu menginstal aplikasi tambahan terlebih dahulu. Contoh bahasa yang tergolong server side adalah bahasa PHP. Sebenarnya JavaScript bukan bahasa yang wajib kita gunakan untuk membuat website. Jadi jika teman-teman tidak mau menggunakan JavaScript untuk membuat website, sebenarnya bisa aja. Tetapi dengan pemanfaatan JavaScript, kemampuan HTML ataupun website kita akan menjadi semakin baik. Nah, contoh penerapan JavaScript pada website adalah form validation. Form validation itu adalah memeriksa inputan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi ketika inputan yang kita masukkan tidak sesuai dengan kriteria, maka bisa divalidasi oleh JavaScript ataupun bisa ditolak. Kemudian contoh penerapan yang lain adalah error message atau menampilkan pesan kesalahan jika ada kesalahan inputan. Itu beberapa contoh penerapan dari JavaScript. Kemudian jika kita mendengar nama JavaScript, mungkin ada di antara kita yang langsung mengkaitkannya dengan bahasa Java. Sebenarnya JavaScript dan Java merupakan bahasa yang berbeda. Mungkin ada yang bertanya juga, mengapa pada JavaScript terdapat nama Java? Nah, sejarahnya nama Java dimasukkan pada JavaScript hanyalah untuk strategi pemasaran agar mendapatkan penerimaan. Pada awalnya JavaScript itu namanya adalah Mocha, kemudian berubah menjadi LiveScript dan kemudian berubah menjadi JavaScript. Karena pada masanya bahasa Java itu sudah lebih dahulu populer. Tetapi sekalipun tidak ada hubungannya, namun ternyata JavaScript diinspirasi oleh Java. Untuk skema dan inti bahasa JavaScript itu dibuat oleh yang namanya Brandon H pada tahun 1995. Nah, itulah sekilas tentang JavaScript. Sekarang kita lanjutkan ke bagian struktur JavaScript. JavaScript memiliki tag awal yaitu script language sama dengan petik 2 atau quotes JavaScript di dalam kurung sudut. Itu untuk tag pembuka. Kemudian ditutup dengan tag penutup yaitu buka kurung sudut, slash atau garis miring, script, dan tutup kurung sudut. Jadi penulisan script JavaScript berada di antara tag awal dan tag penutup. Kemudian kita masuk ke pembahasan JavaScript sebagai bahasa berorientasi pada objek properti. Objek adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai atau properti dan fungsi atau metode. Sedangkan properti adalah atribut dari sebuah objek. Contoh dari sebuah objek adalah mobil. Yang dimaksud dengan objek pada JavaScript itu bahasa sederhananya adalah
apa yang ingin kita berikan perintah dengan JavaScript. Itu yang dimaksud dengan objek. Dan objek itu memiliki properti atau atribut-atribut. Sedangkan perintahnya disebut dengan fungsi atau metode. Jadi kita bisa memberikan perintah kepada objek. Kita bisa lihat pada contoh objek mobil. Objek mobil memiliki properti yaitu nama dan nilainya adalah Fiat. Kemudian ada model, nilainya adalah 500. Kemudian ada weight dan color ya. Ini untuk contoh properti. Kemudian metodenya ada start. Jadi kita bisa memberikan perintah start pada mobil, pada objek mobil. Kemudian ada drive, ada perintah brake dan stop. Kemudian aturan penulisan pada objek JavaScript adalah nama objek, kemudian nama propertinya, titik dan nama properti, dan nilai properti. Di sini kita bisa lihat contohnya adalah window sebagai nama objeknya, kemudian titik dan default status sebagai nama properti, dan nilainya adalah selamat belajar JavaScript. Nah, jika propertinya lebih dari satu, aturan penulisannya bisa kita buat seperti ini. Var, kemudian nama propertinya, nama objeknya adalah car, sama dengan kurung kurawal, nama properti, titik 2, dan value-nya atau nilai. Itu untuk aturan penulisan objek JavaScript. Kita masuk ke pembahasan metode atau fungsi. Metode atau metode adalah suatu kumpulan kode yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan terhadap objek. Jadi, metode adalah perintah-perintah terhadap objek. Contohnya adalah objek mobil tadi. Aturan penulisan dari metode adalah nama objek, kemudian titik, dan nama metode. Kemudian buka kurung, parameter atau nilainya, dan tutup kurung. Itu adalah aturan penulisan dari metode pada JavaScript. Kemudian contohnya adalah dokumen sebagai nama objek, kemudian titik, dan nama metode yaitu write. Kemudian buka kurung, kutip hello sebagai parameter atau nilainya. Jadi pada contoh kali ini yaitu memerintahkan kepada dokumen untuk menuliskan kata hello. Kemudian contohnya lagi adalah start titik 2. Ini adalah nama daripada metodenya. Kemudian function, buka kurung dan tutup kurung, kemudian kurung kurawal, konsol sebagai nama objek, artinya kita ingin memerintahkan kepada konsol yang ada pada browser kita. Kemudian titik, dan perintahnya adalah log, dan parameternya adalah ini metode start. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari metode JavaScript. Kemudian contoh yang lain adalah drive, artinya nama dari metode ini adalah drive. Kemudian function, buka kurung dan tutup kurung, kurung kurawal dan konsol sebagai nama objek, kemudian titik, dan log sebagai nama metode atau functionnya, dan ini method drive adalah parameter atau nilainya. Itu adalah aturan penulisan dari method.
Kemudian kita masuk ke letak JavaScript dalam HTML. Nah, JavaScript ini bisa ditempelkan pada dokumen HTML itu di bagian head pada umumnya, tetapi juga bisa di bagian body. Tetapi ini memang jarang digunakan. Kemudian kita masuk ke cara penulisan JavaScript. Yang pertama adalah menggunakan tag. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa JavaScript itu jalan pada tag pembuka dan tag penutup. Contohnya adalah di sini menggunakan tag script, tag awal dan tag penutupnya. Kemudian script JavaScript-nya adalah dokumen sebagai objeknya, kemudian titik dan write sebagai metodenya, dan parameternya atau value-nya adalah JavaScript. Itu keren. Itu penulisan JavaScript menggunakan tag. Kemudian yang kedua adalah file eksternal. Nah, untuk menggunakan JavaScript kita bisa membuatnya di sebuah file. JavaScript itu memiliki ekstensi yaitu .js. Pertama kita membuat file yang bernama file eksternal.js, kemudian kita buat kode JavaScript-nya di dalam file JavaScript tersebut. Di sini contohnya adalah alert. Kemudian parameternya adalah kode JavaScript dari file eksternal. Kemudian kita perlu menghubungkan file eksternal tersebut dengan file HTML. Caranya adalah menggunakan TypeScript dengan atribut src atau source untuk menentukan lokasi file JavaScript yang kita buat tadi. Di sini contohnya kita membuat sebuah file HTML dengan tag HTML. Kemudian di bagian head kita memanggil JavaScript yang kita telah buat tadi, yaitu dengan cara menuliskan tag script kemudian src sama dengan nama file JavaScript yang telah kita buat tadi dan tutup kurung siku, kemudian ditutup dengan tag script. Maka file HTML ini akan mengeksekusi file JavaScript yang telah kita buat tadi. Itu untuk cara yang kedua. Kemudian atribut event. Cara yang ketiga ini sering digunakan untuk memanggil fungsi pada event tertentu. Contohnya, ketika suatu elemen diklik, maka akan menjalankan fungsi dari JavaScript. Di sini contohnya adalah di bagian button, detik button, kita memerintahkan perintah onClick, kemudian alert, dan memiliki parameter oke terima kasih. Kemudian ditutup dengan tag button lagi. Artinya kita menyisipkan kode JavaScript pada tag button. Selain event onClick ada juga event-event yang lain seperti onSubmit, onLoad, double click, onMouse over, dan onMouse out, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari penggunaan JavaScript atribut event. Kemudian ada namanya URL. Penulisan JavaScript pada URL. Cara ini memang jarang digunakan, namun kita juga perlu mengetahuinya. Penulisan JavaScript pada URL menggunakan protokol JavaScript. Aturan dari penulisan di URL adalah menggunakan tag E, ref, kemudian JavaScript, titik 2 alert, kemudian parameternya adalah wih, hebat bukan, kemudian ditutup lagi dengan tag E. Itu adalah cara penggunaan JavaScript dengan URL. Kemudian kita masuk ke latihan-latihan. Latihan penerapan JavaScript. Yang pertama adalah pemakaian alert sebagai properti window. Dan di sini contohnya adalah window sebagai objek dan fungsinya adalah atau metodenya adalah alert. Nah, pada JavaScript itu sendiri mengenal beberapa
objek default, artinya objek yang sudah dikenal oleh JavaScript. Contohnya adalah window dan dokumen. Pertama kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan window dan dokumen. Kita lihat pada browser. Window adalah halaman tab daripada sebuah browser. Ini dikatakan adalah window. Sebuah window itu dapat memuat sebuah halaman website. Nah, halaman website yang dibuka itu adalah disebut dengan yang namanya dokumen. Jadi, window adalah tabnya, kemudian dokumen adalah apa yang dimuat dalam window tersebut. Itu adalah perbedaan antara window dan dokumen. Pertama kita akan coba menjalankan contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama ini script JavaScript dijalankan di tag body. Kita jalankan kode yang pertama. Sini kita telah membuat file HTML yang bernama example HTML. Ini adalah kodenya. Pada contoh kali ini kita akan memerintahkan kepada si objek window untuk menampilkan alert atau perintah peringatan, menampilkan pesan peringatan di window. Kita akan coba jalankan ini. Ini adalah hasil running dari contoh yang pertama. Di sini sebuah tab kita menampilkan pesan alert ya. Ini adalah contoh penerapan dari alert. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini objeknya adalah dokumen dan perintahnya adalah write. Artinya kita memerintah dokumen untuk menuliskan selamat mencoba JavaScript. Kita coba jalankan kode yang ini. Kita copy di kode editor. Kita hapus komennya. Jika tadi kita memerintahkan kepada Windows, sekarang kita memerintahkan kepada dokumen. Nantinya kita memerintahkan kepada dokumen HTML yang kita buka ini untuk menuliskan kata selamat mencoba JavaScript dan semoga sukses. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dokumen menuliskan apa yang diperintahkan oleh JavaScript. Percobaan memakai JavaScript, selamat mencoba JavaScript dan semoga sukses. Itu adalah contoh penerapan yang lain. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita buka kode editor. Pada contoh yang ketiga ini kita menggunakan perintah prompt. Jika tadi kita menggunakan perintah alert, sekarang kita menggunakan perintah prompt. Kemudian juga kita memerintahkan kepada dokumen untuk menulis nilai dari variabel nama. Kita coba jalankan contoh yang ketiga. Nah, di sini kita tadi menggunakan perintah prompt. Jika alert itu hanya menampilkan pesan, sementara prompt itu adalah berbentuk form input. Jadi dia meminta inputan kita jika kita menggunakan perintah prompt. Ini dia meminta nama kita. Contohnya adalah, nah di sini
perintah yang selanjutnya adalah menuliskan variabel nama tadi di dokumen. Kita lihat, bisa lihat hasilnya. Itu adalah contoh penerapan prompt. Jadi prompt itu bisa kita gunakan untuk menginputkan sebuah nilai. Kemudian kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah memanggil fungsi JavaScript pada body dengan menggunakan fungsi onload. Kita coba jalankan di browser. Ini adalah hasil dari running memanggil JavaScript lewat body onload. Baik, itu saja pembahasan kita pada kali ini tentang JavaScript. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.